Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Ibu Sohibul Bait serupun keluarga di rumah ini, yang kami muliakan ibu-ibu jamaah wirid yasin Al-Hidayah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji serta rasa syukur kita sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan Allah begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Sohibul Bait ini dalam rangka untuk melanjutkan perwiridan yasin kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti kita baca menjadi amal ibadah bagi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin Allahumma ya amin. Kepada ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjut ke perwiridan yasin kita, di sini mari sama-sama kita sedikit mengkaji tentang iddah. Apa itu iddah? Iddah menurut arti bahasa artinya menghitung. Sedangkan menurut syariat adalah masa menunggu bagi seorang istri selama waktu tertentu setelah terjadinya talak. Itulah yang dikatakan iddah. Jadi kalau ada istri yang ditalak suaminya, maka dia menunggu masa iddahnya baru boleh kawin lagi. Itu dia. Lalu seorang istri yang mendapatkan talak atau perceraian dengan suaminya tidak boleh disegerakan menikah dengan laki-laki lain. Ia harus menunggu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syariat agama Islam. Tujuan iddah adalah untuk mengetahui secara lebih nyata tentang kesucian kandungan perempuan yang ditalak. Masa menunggu tersebut dapat dilakukan dengan jalan kurung atau namanya 3 kali bersuci, beberapa bulan, atau menunggu sampai anak yang di dalam kandungan itu lahir. Bagi seorang istri yang mengalami talak atau cerai hidup atau cerai mati, wajib menjalankan masa iddah sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka menunggu iddah selama 3 kali suci. Apa 3 kali suci, Bu? 3 kali suci itu selama 12 bulan. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, suaminya umpamanya mau kawin lagi atau dicerai suaminya, maka dia harus menunggu masa iddahnya selama 12 bulan. Pernah salah seorang sahabat bertanya pada waktu itu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah ditalak suamiku. Bagaimana caranya?" Kata Rasulullah, "Engkau tidak boleh bersolek selama 12 bulan. Jadi nggak boleh pakai gincu. Selama 1 tahun itu, ternyata kalau istri diceraikan suami, tak boleh pakai gincu, tak boleh pakai bedak. Itu menurut Rasulullah. Tapi kalau zaman sekarang,
Lain lagi cerita. Ya Bu ya, masih kuning tanah kuburan suami, dia pun mulai melirik suami yang lain. Iya kan? Itulah. Tapi kalau menurut anjuran Rasulullah begitu, selama 12 bulan. Iya. Liriknya sikit. Jadi istri yang telah bercerai dengan suaminya tetapi belum sempat berhubungan suami istri maka tidak ada iddah. Jadi umpamanya pengantin baru belum sempat berhubungan suami istri dia, tahu-tahu ditalak suaminya dia, ku ceraikan engkau, itu nggak ada iddahnya. Tapi kalau udah berhubungan, apalagi macam awak banyak anak, pasti ada iddahnya. Nah itulah dia perbedaan iddah. Jadi yang pertama, ketentuan iddah itu yang pertama bagi perempuan yang masa haid. Kalau waktu haid dicerai suami kita, maka masa iddahnya 3 kali suci. Artinya 3 kali ibu mendapat halang, maka habislah iddahnya. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, perempuan yang sudah tidak lagi haid karena usia diceraikan suaminya maka iddahnya cuma 3 bulan. Kalau udah tua-tua kita bercerai, iddahnya cuma 3 bulan. Nah, habis 3 bulan tuh kalau mau ibu nikah lagi, nggak apa-apa, halal. Ya itu dia. Ya, kenapa? Sesuai dengan firman Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, walla'ina yasina minal haidi min nisaikum inir katabtum fa'iddatuhunna salasa ashuri wala illam yahidu. Perempuan-perempuan tua yang tidak lagi haid maka iddahnya 3 bulan. Demikian pula perempuan-perempuan yang belum mengalami haid. Jadi kalau ada perempuan yang nikah memang dia belum masa haid, itu iddahnya cuma 3 bulan. Dan perempuan-perempuan yang tidak mendapat haid lagi kalau dicerai suaminya iddahnya cuma 3 bulan. Boleh melirik yang lain. Itu dia artinya. Lalu kata Allah lagi dalam Al-Quran, yang ketiga, bagi wanita yang sedang mengandung, sedang hamil, dicerai suaminya, iddahnya itu apa? Iddahnya setelah melahirkan anaknya, Bu. Setelah lahir anaknya, habislah iddahnya. Berarti boleh dia kawin lagi. Nah, itu dia. Jadi bukan nggak boleh suami mencerai istri yang sedang iddah, sedang hamil, boleh, tapi ada aturan-aturannya. Lalu bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak mengandung, iddahnya 40 hari. Jadi setelah meninggal suaminya, iddahnya 40 hari. Boleh berumah tangga kembali. Sebagaimana dalam Al-Quran, orang-orang yang meninggal di antara kamu sedang mereka meninggalkan istri, iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itulah masa iddah bagi orang suaminya yang meninggal dunia. Jadi kalau suami udah meninggal dunia 4 bulan 10 hari, bolehlah kita kalau mau cari jodoh lagi. Tapi kalau sebelum itu tidak boleh. Selama masa iddah, suami diwajibkan memberi nafkah. Jadi nggak seenaknya dia suami menceraikan istrinya tak memberi nafkah, Bu. Semasa masa iddah itu ternyata suami memberikan nafkah kepada istrinya. Walaupun sudah ditalaknya, tapi semasa iddah itu selama 40 hari umpamanya, maka dia selama 40 hari itu memberikan nafkah kepada istri-istrinya yang telah ditalaknya. 1, memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal. Itu yang pertama. Nah, sesuai dengan hadis Rasul, perempuan yang berhak menerima nafkah dan tempat kediaman bagi suaminya hanyalah bisa suaminya itu berhak kepadanya. Yang kedua, memberi tempat kediaman bagi istri yang ditalak 3 kali talak. Jadi suami harus memberi tempat tinggal kepada istri apabila suaminya mentalak istrinya.
Lalu yang ketiga, yaitu yang terakhir, memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wa in kuna ulati hamlin fa'amfiku alaihinna hatta yad'na amalhunna. Jika mereka dalam keadaan mengandung, berilah nafkah sampai mereka melahirkan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tentang masa iddah. Kalau nanti kurang puas, kalau memang mau dipertanyakan boleh setelah selesai. Inilah masalah iddah kita, agar kita ketahui bagaimana iddah itu sebenarnya. Jadi untuk itu marilah kita lanjut ke acara berikutnya. Untuk ini kami serahkan kepada Ibu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.